Selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa di acara Ninjuh bareng Suwun. Acara yang diadakan setiap hari Senin jam 7 malam bersama dengan mitra-mitra Suwun yang ahli berbagai bidang. Suwun aplikasi online penyedia jasa yang menghubungkan Anda dengan berbagai macam penyedia jasa. Satu klik sejuta jasa. Dalam edisi ke-6 kali ini, kita akan mengangkat tema langkah pertama berinvestasi saham di masa pandemi, yang akan menghadirkan narasumber kita yang muda dan energik dan berpengalaman dalam bidang investasi dan juga seorang certified financial planner. Baik, kita sapa narasumber kita, Bapak Hencer Irwanto. Halo Pak Hencer. Halo, Iya, Pak Kohadi. Ya, iya, gimana suara oke, saya oke. kedengaran, Kohadi? Kedengeran? Iya, Oke, bagus, bagus, baik. bagus. Iya, gimana kabar? Saya panggilnya apa nih? Eh, Hencer Hencer aja. saja, Hencer. Oke, iya, 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 Gitu. Oke, bentar, bentar, Kohadi. iya. Pak Hencer, Oke, oke, iya. halo Baiklah, mungkin Jesse. Ya, ya, Jesse Chung. ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, Bapak Hencer ini seorang financial planner yang sangat berpengalaman di bidang investasi. Eh, mungkin tapi tidak ada salahnya mungkin Hencer memperkenalkan diri terlebih dahulu biar mungkin kita bisa lebih tahu siapakah Hencer itu sebenarnya. Silakan Pak. Oke, thank you, Kohadi, untuk introduction-nya ya. Mungkin buat Iya. teman-teman sekalian, ada beberapa nih saya kenal. Ya tadi ada Pak Andi ya, ada ini sudah teman-teman semua juga ya. Sebagian sudah kenal saya. Mungkin bagi yang belum kenal, saya profesi saya sesungguhnya adalah lebih ke arah financial and investment consultant. Jadi keseharian saya adalah membantu beberapa orang, ya nasabah-nasabah yang ingin mungkin mendapatkan advice mengenai bagaimana untuk memanage keuangan dan investasinya mereka seperti itu. Gitu, Kak Wadi. Oh iya, baik. Wah, ini cocok sekali nih. Kan sekarang ini sedang masa pandemi di mana mungkin banyak orang yang kebingungan nih mengatur keuangan maupun investasi. Sebenarnya investasi apa sih yang cocok gitu kan di masa-masa sekarang ini. Mungkin eh, kita banyak sekali mengenal investasi ya, ada properti atau emas atau bahkan saham. Nah, mungkin kita sudah sering kali mendengar saham gitu ya. Tapi kita mungkin belum banyak yang tahu bagaimana eh, berinvestasi saham tersebut ya. Jadi ya kita tentunya bisa bertanya ke orang yang lebih berpengalaman nih. Contohnya Hencer ini ngomong-ngomong udah berapa lama nih berinvestasi di saham? Oh, oke. Kalau untuk mengenal saham dan mulai berinvestasi di saham, terus terang sudah cukup lama. Saya sudah mengenal saham itu ketika saya kuliah.
Jadi saya dikenalkan oleh teman saya waktu itu iseng-iseng kita mengisi liburan semester. Waktu itu kita bingung mau ngapain ya. Ini 1 bulan kita liburan. Kebetulan saya nggak kemana-mana. Jadi waktu itu ada teman ngajakin saya, oke, yuk bagaimana kalau kita isi liburan dengan ibaratnya kita belajar tentang saham, kita berinvestasi di saham. Kebetulan teman saya yang mengajak saya itu sudah duluan memulai investasi saham. Jadi waktu saya diajak, oh saya datang, saya ingat saya datang ke salah satu sekuritas di kawasan Kuningan. Di situ saya duduk, ya disitulah pertama kali saya mengenal saham. Saya duduk di sana, saya melihat dulu perdagangan saham agak berbeda dengan sekarang. Dulu mungkin teman-teman sekalian kalau ada yang lihat versi jadulnya perdagangan saham dulu ya, aduh di situ ada broker di mana kita teriak-teriak sama broker. Di situ mungkin kelihatan brokernya kuping kiri, kuping kanan itu ada teleponnya, mereka perdagangannya masih manual, nggak seperti sekarang. Perdagangan sekarang dalam tanda kutip sedikit hening karena kita masing-masing bisa lewat gadget. Pembelian kita sudah langsung kita input lewat aplikasi, lewat online, lewat website ya. Jadi udah nggak dulu seperti dulu kita mesti datang ke sana atau kalau nggak kita by phone. Jadi kalau dibilang mengenal saham, saya mungkin berarti kalau kalau nggak salah tahun itu sekitar tahun 97 ya kalau atau ya sekitar 97 98. Jadi sudah hampir 20 tahunan sih sebenarnya saya mengenal Wah, saham itu sendiri. sudah sudah lama banget ya. Iya ya. Tapi apa mungkin ada pasang surutnya gitu. Selama itu apakah Hence apa continue gitu apa bermain saham atau ada pasang surut gitu? Pasang surutnya mungkin kalau dibilang adalah mengalami peristiwa-peristiwa penting di Indonesia, ya kita ngalami misalnya bom Bali 1, bom Bali 2, bom Kuningan, kita lewatin, terus kemudian ketika WTC 11 September itu kita nyalamin bagaimana reaksi pasar waktu itu, kemudian kita lewatin yang kemarin tahun 2008 ya kalau nggak salah subprime mortgage di Amerika, kita juga udah lewatin. Jadi kalau lewatin pasang surut market kita sudah lewatin cukup sering. Jadi kita udah kapan kita happy sekali karena saham naik banget atau pernah juga ngalamin di mana setiap hari itu penurunan sangat dalam sekali kita juga udah pernah ngalamin. Itu kok Hadi. Oh, oke. Tapi dalam kurun waktu sekian lama itu, apakah Hence mungkin ada investasi yang lain juga begitu ya? Oh tentu tentu. Jadi Bagaimana? Ya. tentu investasi tentu kita istilah golden quote di investasi adalah cukup populer, pasti teman-teman sekalian sudah pernah dengar, yaitu don't put your egg in one basket. Itu tentu kita akan sesuaikan terus. Jadi kondisi demi kondisi itu portfolio investasi kita harus sesuaikan. Apakah ada tergantung juga kondisi keuangan seseorang, kondisi tujuan keuangannya seperti apa, itu sangat menentukan portfolio investasi persentasenya seperti apa. Seperti itu, Ko Hadi. Hmm, iya. Dibandingkan dengan investasi-investasi yang lain itu posisi saham ini bagaimana menurut Hence? Jadi kenapa Hence lebih berprioritas mungkin ya ke saham atau lebih tertarik ke saham atau bagaimana? Jadi istilahnya kenapa Hence itu menekuni saham gitu istilahnya. Saham bagi saya itu passion, Ko Hadi. Jadi kalau ditanya ke saya, yes, tentu bagi saya terus terang menyuka apa ya namanya. Bagi saya saham itu tuh part of the passion, makanya terus terang saya masih jalanin, ibaratnya saya masih tetap berada di market berinvestasi di saham itu terus-terusan dan akan terus berjalan sampai kayaknya sampai akhir hayat karena itu bagian dari passion. Tapi apakah itu investasi yang terbaik juga untuk kita semua, ya balik lagi itu saya harus lihat apa tujuannya kita dan juga profil resiko dari tiap orang. Belum apa itu yang mungkin sebenarnya mau kita bahas,
Kohadi. Jadi Hmm. bukan Oke. bukan prefernya seperti apa atau apa itu yang Iya. nanti mau kita bahas, Oke. Kohadi. Iya. Ah, Oke. Iya. Jadi istilahnya eh, kisah pertama Hence mengenal saham itu sejak dari kuliah ya, dan sampai sekarang masih berlanjut terus. Tentunya ada banyak pengalaman yang Hence dapatkan ya. Mungkin bisa diceritakan gitu suka dukanya di apa Hence di bidang saham ini gitu. Oke, mungkin gini Ko Hadi. Ya, Ya. sesuai dengan topik kita, karena waktu kita sangat Mhm. terbatas, Oh, mungkin kita oke. akan straight to the point, topik dulu Oh, aja, iya, ya. iya. Mengenai suka duka segala macam mungkin nanti dulu, ya, karena Oke, mungkin kita harus iya. proses pembelajarannya dulu. Iya, betul, Eh, betul. karena saya takut waktu kita Oh, sangat iya. mepet, nanti Heeh. Ko Hadi terlalu terbawa dengan sentimental Boleh. masa Heeh, lalunya, heeh. sehingga jadi gini. Teman-teman sekalian, mungkin pertanyaan yang menarik adalah sebenarnya memang oke, sebelum saya memulai, saya mau memberikan sedikit disclaimer dulu Hmm. untuk apa yang nanti saya mau bicarakan. Pertama adalah disclaimernya adalah saya tidak akan memberikan rekomendasi apapun malam ini. Jadi kalau bagi beberapa teman mungkin, waduh, saya pengen mendapatkan rekomendasi saham. Kayak kita tidak membahas rekomendasi saham untuk malam ini. Jadi mungkin di sesi lain. Tapi kita lebih ke arah adalah saya melihat karena di masa pandemi ini banyak sekali teman-teman yang kemudian mungkin mungkin karena waktu yang lebih senggang ya, karena work from home, dan kemudian juga melihat ada peluang, karena banyak sekali orang yang berpikir ada peluang-peluang yang bisa diciptakan dari penurunan saham yang terjadi, ya. Kemudian intinya banyak sekali yang tertarik untuk akhirnya apa sih itu saham, bagaimana sih untuk memulai saham. Jadi banyak sekali teman-teman yang kemudian bertanya kepada saya. Untuk itulah mungkin saya hari ini pengen bercerita tentang hal tersebut. Jadi apa Oh, sih iya. sebenarnya langkah pertama untuk Iya. memulai investasi di saham? Pertama sekali ya tentu pastinya Anda harus memiliki account untuk membuka untuk bisa berjual beli atau membeli saham, memiliki saham di Bursa Efek Jakarta Indonesia. Anda harus membuka rekening dulu. Tentu berbeda dengan rekening seperti di perbankan kita, berbeda. Ini ada rekening khusus untuk saham di mana kita bukanya biasa lewat perusahaan yang namanya sekuritas. Nah, kebetulan malam ini acara ini disupport juga oleh Panin Sekuritas, ya, di mana tempat saya trading dan juga berinvestasi di saham, yaitu saya menggunakan Panin Sekuritas, di mana tim tim mereka juga cukup sangat suportif, sangat handal sekali dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi. Nah, itu langkah pertama. Jadi kalau dibilang langkah pertama sekali, ya tentu kita harus membuka account-nya sendiri. Nah, bagaimana nanti membuka account, mungkin di akhir acara saya akan cerita lagi, mungkin akan kita bantu. Nah, kedua adalah yang paling penting sekali sebenarnya adalah di mindset, teman-teman sekalian. Di mindset, di pola pikir. Ya, karena saya lihat masih banyak sekali orang yang memakai istilah, bahkan beberapa teman yang sudah pemain saham apa investor di saham pun masih sering keselip lidahnya untuk menggunakan istilah main saham. Nah, ini yang para investor, para orang yang sudah cukup lama di bidang ini selalu berusaha menghindari menggunakan kata itu, karena saham bukan mainan, teman-teman sekalian. Saham itu sesuatu yang real, sesuatu yang sangat prospektif, sesuatu yang sangat sangat luar biasa. Maka kalau dibilangnya wah itu sesuatu yang bagus, jadi bukan mainan. Itu persepsi yang salah sekali. Jadi kalau Anda menganggap ini mainan, maka ini akan menjadi mainan. Makanya nggak heran ada muncul Hmm. istilah judi. Wah, saham itu Oh, judi. Padahal iya. sebenarnya saham itu sesuatu yang real, sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh. Contoh, ketika saya punya teman buka restoran, kita main. Mungkin teman-teman sekalian juga pasti ada yang punya bisnis. Ya, di sini pasti saya yakin ada pebisnis, para pebisnis juga pasti ketika ada teman kita yang buka restoran, buka kafe atau kita sering datengin, kita sering kunjungin, dan kemudian kita tanya ke dia, "Hey, ini restoran punya kamu ya?" "Oh, enggak, saya kongsian." "Oh, kongsian berapa persen sahamnya?" Nah, di situ
Oh, kamu punya bisnis ini. Oh iya, saya punya bisnis ini, tapi saham saya nggak gede kok di perusahaan itu. Nah, dari situ kan kelihatan. Jadi sebenarnya saham itu sesuatu yang sebenarnya sudah sangat familiar di kehidupan sehari-hari. Jadi gampangnya sebenarnya kita semua juga udah tahu apa itu saham, yaitu kepemilikan bisnis, kepemilikan usaha. Jadi ini sesuatu yang real. Jadi bukan sesuatu yang imajiner atau judi-judi kayak kita main ke Marina Bay Sands Singapura misalnya gitu Kak. Itu sesuatu yang Hmm. kita taruh, kita spending uang kita untuk sesuatu yang kita nggak jelas apa sih yang Hmm. kita beli. Nah, ini ada sesuatu yang jelas yaitu kepemilikan perusahaan, kepemilikan bisnis. Nah, jadi Oke. yang kita nganti beli itu apa? Yaitu bisnis. Nah, jadi saham itu sebenarnya bisnis. Jadi kabar baik buat Anda juga, buat teman-teman sekalian yang mungkin masih bingung-bingung, aduh, kita profesional, saya mau punya bisnis nih, saya pengen buka bisnis nih. Nah, ada kabar baiknya sebenarnya kita punya cara lebih gampang untuk mempunyai bisnis, yaitu dengan cara membeli saja saham. Nah, kenapa dari tadi saya menekankan kata kuncinya adalah bisnis, kata kuncinya adalah usaha bisnis ya. Itu karena itulah kata kuncinya teman-teman sekalian. Begitu Anda mengerti itu adalah bisnis, maka begitu pola pikir Anda sudah berubah, maka segala sesuatu yang Anda lakukan juga akan berubah. Itu saya percaya sekali. Jadi makanya saya selalu kalau ke para nasabah-nasabah saya, para customer-customer saya selalu poinnya itu dulu. Kuncinya adalah ini Anda harus anggap ini sebagai bisnis. Contoh, bisnis ya, kita ngomong kata kuncinya bisnis. Nah, jadi kalau Anda mempunyai Telkom, jadi kalau Anda membeli saham Telkom sebenarnya adalah pemilik Telkom. Ya kan ada saham Telkom di bursa kita. Kalau Anda pengen mempunyai saham Starbucks, bisa nggak? Bisa. Anda tinggal membeli Mitra Adi Perkasa. Itu di situ dia adalah pemilik Starbucks di Indonesia. Jadi gampangnya sebenarnya kalau Anda punya cita-cita untuk mempunyai kafe, sebenarnya ada bahan ya. Mungkin saya yakin di sini sebagian mungkin ada yang cita-cita, saya pengen punya kafe. Sebagai bahan pertimbangan, kalau Anda daripada Anda repot-repot untuk membuka sebuah kafe, di mana kita lihat dulu ya, untuk membuka kafe mungkin dibutuhkan duit sekitar, ya tergantung besarnya kafe ya, mungkin ada kisaran sekitar 100 sampai mungkin 2-3 miliar. Teman saya ada buka kafe ada sampai 2-3 miliar. Nah, begitu Anda buka, di situ Anda harus mengolahnya gitu teman-teman. Dan Anda akan langsung zaman sekarang Anda akan langsung ketemu dengan persaingan yang begitu ketat. Nah, tapi ada Hmm. satu solusi juga Anda mempunyai kafe, yaitu dengan cara Anda membeli saham Starbucks lewat dengan Mitra Adi Perkasa ini. Jadi Anda otomatis sudah sebagai bagian pemilik daripada Starbucks Coffee yang teman-teman pasti sudah familiar banget. Nah, apa yang Anda dapat? Pertama, Anda nggak repot. Kedua, semua sudah dikelola oleh tim profesional. Anda tinggal duduk saja, nanti kalau ada keuntungan akan dibagi bentuk dividen. Dan kemudian anda tidak usah pusing-pusing menghadapi persaingan karena Anda sudah membeli perusahaan dengan brand-brand yang sangat oke. Daripada Anda membuat merek kopi sendiri, Anda akan ketemu lawannya Starbucks sendiri. Anda tahu sekarang di masa pandemi sekarang perusahaan-perusahaan gede, saya yakin Anda sudah lihat ya di WA, perusahaan-perusahaan food and beverage yang besar-besar sekarang sudah turun sampai ke jalan. Bagaimana kalau Anda mendirikan satu merek yang tidak ada mereknya dan Anda harus melawan mereka? Mereka sudah punya nama, punya merek, punya kualitas, dan mereka banting harga. Nah, itu yang saya pengen share sebenarnya teman-teman. Jadi dengan kalau Anda anggap membeli saham itu seperti memiliki bisnis, maka pola pikir Anda akan berbeda. Contohnya kenapa? Pertama, saya sering sekali ditanya oleh teman saya, oke, kalau saya punya saham, berapa lama bisa untung? Berapa lama bisa cuan? Nah, itu saya juga langsung suka nanya. Oke, kita balik lagi kata kuncinya bisnis ya, teman-teman sekalian. Kalau Anda punya bisnis, Anda ditanya, Anda berapa lama Anda bisa cuan? Ko Hadi, kalau Anda punya bisnis, Iya. kemudian saya tanya, Anda punya Eh, bisnis Ko Hadi sekarang berapa lama sih bisa cuan? Tentu Anda tidak bisa Bertahun-tahun. bisa bertahun-tahun, bisa bertahun-tahun. Iya. Mungkin Heeh. rata-rata saya ketemu teman saya bisnis, rata-rata mereka sudah sangat happy sekali kalau mereka bisa break even book di atas 2 tahun. Ya, 2 tahun pun mereka happy. Ada beberapa teman saya bisnisnya bisa break even 1 tahun.
Jarang sekali saya ketemu bisnis yang bisa break even. Kita belum ngomong untung ya, break even di bawah 1 tahun. Kecuali ketemu bisnis yang lagi hype sekali. Saya ada pernah ketemu teman saya punya bisnis bisa break even dalam waktu beberapa bulan. Itu karena lagi hype sekali, itu bisa break, benar. Tapi rata-rata jarak jangka waktunya ada jangka panjang. Nah, itu. Terus kedua sering ditanya, kalau saya investasi di saham pasti untung nggak? Nah, itu sama juga. Saya nanya, kalau Anda punya bisnis, pasti untung nggak? Iya. Belum tentu kan. Kita nggak tahu bisnis selalu akan ada tantangan-tantangannya, tapi di situ juga ada peluangnya. Jadi kita juga nggak bisa tahu kita pasti untung atau enggak. Jadi itu pertanyaannya. Terus kemudian kalau saya punya saham, saya bisa tariknya kapan? Nah, saya mau tanya, kalau Anda punya bisnis, Anda investasikan uang di sana, Anda bisa tarik uang modalnya itu berapa lama? Bisa nggak dalam 3 bulan saya tarik? Nggak bisa kan? Jadi teman-teman, jadi itulah juga sebenarnya mindset-mindset yang kalau Anda ngerti kalau saham itu Anda bisnis, Anda akan menerapkan saham persis seperti bisnis Anda. Contoh, saya sering banget lihat teman-teman sekalian yang ketika beli saham itu cap cip cup. Udah kayak saya dulu kuliah aja isi ujian, yaitu hitung kancing nih. Ada pilihan ganda, cap cip cup A, B, C, D, atau nyontek teman, nyontek kiri, nyontek kanan ya. Karena benar-benar makanya kenapa nggak heran kalau banyak orang bilang saham itu seperti judi. Karena ketika orang membeli saham perusahaan itu, bahkan dia nggak tahu kenapa sih dia membeli perusahaan itu. Pokoknya kata teman, kata berita, kata broker, katanya aja. Tapi kalau ditanya kenapa membeli itu, Hmm. dia tidak tahu. Dan yang Hmm. menarik adalah saya tanya kenapa kamu nggak melakukan riset sendiri, nggak cari tahu tentang saham yang kamu mau beli. Jawabannya menarik, sebagian besar jawabannya adalah males. Aduh, repot lah. Ya, saya nggak mau repot-repot kayak gitu. Saya ikutin aja kata orang, kata teman, kata yang apa tadi. Nah, yang menarik adalah ketika orang itu membuka bisnis. Yang menarik ketika orang itu membuka bisnis, orang itu melakukan yang namanya feasibility studies. Betul, Ko Hadi? Iya. Iya. Ya, orang akan, Heeh. oke, kalau saya mau buka ini, marketnya siapa sih? Oh, lokasinya di mana sih? Iya. Rame Heeh. nggak sih? Ya kan? Terus Iya. hitung hitung harga namanya harga pokok penjualannya, HPP-nya berapa. Terus kemudian hitung riset sana, riset sini, kompetitor Iya. jualnya berapa, segala macam. Lakukan riset. Tapi lucunya ketika saham dia tidak melakukan hal itu. Makanya saya bilang itulah kenapa saham harus diperlakukan seperti halnya bisnis. Hmm. Jadi kalau di bisnis Oke. Anda sebelum menginvestasikan duit Anda melakukan investigasi, feasibility studies sama. Di saham pun seharusnya Anda melakukan itu. Oke, jadi Oke. ketika sebelum Anda membeli Iya. saham, Anda harus melakukan feasibility studies-nya dulu. Oke. Oke. Terus Berarti, heeh. ketika di Berarti bisnis Anda ketika, siap heeh. untuk jangka panjang, Anda Iya. siap untuk duit Anda secara jangka panjang, di sini pun pasti saham juga butuh duitnya jangan diganggu gugat dulu secara jangka pendek. Oke. Terus kalau ada potensi kerugian, di saham pun sebenarnya ada potensi kerugian. Jadi Hmm. sebenarnya mirip aja persis dengan kita mempunyai bisnis. Oke. Nah, Iya. Heeh. Bahkan mungkin gitu. bisnisnya bisa banyak ya. Kalau kita bikin bisnis sendiri kan, usaha yang harus dikeluarkan tuh sangat besar. Dan kita Betul. cuman mungkin satu macam bisnis saja sudah bisa bertahun-tahun dari awal itu, cuman satu aja effortnya udah banyak ya. Kalau ini dengan membeli saham itu ibaratnya kita bisa memiliki banyak perusahaan dengan risiko yang mungkin tidak terlalu besar ya, karena kita sudah tahu bagaimana saham itu, perusahaan-perusahaan tersebut sudah berjalan, dan kita mungkin bisa meminimalkan risiko gitu ya dengan membagi-bagi ke banyak perusahaan, begitu ya, kira-kira ya. Betul, betul, Ko Hadi. Jadi bukan hanya bukan hanya membagi resiko. Lebih tepatnya saya adalah mengambil perumpamaan seperti ini. Apa sih apa sih yang membuat saya mengquote salah satu pembicara sukses di Indonesia. Dia bilang membagi satu rumus sukses. Dia bilang Anda mau tahu bagaimana cara Anda berbisnis,
Anda 100% pasti berhasil. Yaitu dia bilang gampang, Anda berbisnislah dengan orang yang sukses, paling sukses di bidang itu. Anda ajak dia jadi partnernya. Maka otomatis dalam Hmm. waktu seketika Anda sukses. Betul nggak teman Pak Kohadi? Teman-teman sekalian coba mungkin bisa direnungkan. Jadi Iya. cara paling gampang untuk Anda berhasil dalam bisnis adalah Anda berbisnis dengan orang yang paling berhasil di bisnis itu atau orang yang berhasil lah di bisnis itu. Jadi sangat gampangnya seperti itu. Nah, di saham itu agak dimungkinkan itu. Tapi kalau di dunia nyata kita agak susah. Misalnya nih, saya lagi mau jadi developer. Saya mau jadi developer. Eh, saya nggak ada pengalaman sama sekali jadi developer. Terus kemudian saya ingat kalau rumus suksesnya adalah saya harus berbisnis dengan orang yang paling berhasil di bisnis tersebut. Oke, saya ingat mungkin ada Agung Podomoro. Wah, Agung Podomoro ini banyak nih proyek-proyek dia sukses. Saya mau kerjasama dengan Pak Trihatma. Saya datang ke Agung Podomoro Tower ya di Central Park, kemudian saya tunggu Pak Trihatma di sana. Begitu tunggu Pak Trihatma datang, pagi-pagi saya samperin. Pak Trihatma, kenalkan nama saya Hencer. Ya, saya mau kerjasama dong dengan Pak Trihatma untuk kita sama-sama bangun proyek apartemen. Kemudian mungkin beliau, ini kita imajiner aja, imajiner. Mungkin beliau akan tanya, oke boleh, modal kamu berapa? Saya punya Hmm. modal Pak, saya punya modal, alhamdulillah ya syukur banget saya bisa kerja, kemudian terkumpul modal 100 juta. Kata Pak Trihatma, mungkin Bapak kerja dulu, kumpulin dulu lebih banyak, nanti kalau sudah kira-kira sekian ratus miliar kita ketemu lagi ya, dia bilang. Pasti Hmm. seperti itu ya. Atau kemudian mungkin Pak Iya. Trihatma mungkin juga namanya juga imajiner, dia akan bilang, kenapa saya harus bekerja sama dengan Anda? Kita barusan ketemu nih. Saya nggak kenal Anda, ya kan tiba-tiba baru ketemu kan, kemudian kita ngajak kerjasama. Jadi intinya untuk mengajak kerjasama orang-orang hebat itu tentu gak gampang, teman-teman sekalian. Nah, tapi gimana caranya? Dalam waktu seketika saya bisa partneran, saya bisa kongsian bisnis dengan Patri Hatma. Ya, gampang. Yaitu Anda cukup beli sahamnya Agung Podomoro Land. Begitu Anda beli Agung Podomoro Land punya saham, otomatis Anda merupakan bagian dari pemilik Agung Podomoro. Otomatis berarti Anda kerjasama sama Pak Trihatma. Oke, otomatis juga Iya. malah enaknya Anda nggak usah kerja, Anda biarkan yang ahli, yang para tim manajemen Agung Podomoro yang luar biasa, yang kemudian dia kerja siang malam, ya mereka punya pengalaman, punya expertise di situ di bidangnya dan sudah terbukti berhasil, mereka yang kerja, tahu-tahu untung kita dibagi teman-teman. Itu salah satu contoh ya, bukan kemudian saya memberikan rekomendasi Agung Podomoro Land, tidak. Saya cuma ambil contoh, mungkin teman-teman lebih familiar. Oke. Misalnya Anda mau membuka kafe, teman-teman. Daripada Anda bingung-bingung, saya buka kafe belum tentu juga untung, belum tentu juga berhasil, tuh saya repot mesti jaga sendiri. Kenapa nggak sekalian Anda kerjasama dengan Starbucks? Contohnya, makanya saya bilang banyak sekali bisnis yang Anda tinggal pikir aja, Anda suka bisnisnya apa, tiba-tiba Anda sudah langsung terjun ke dalam bisnis itu, lengkap dengan tim manajemen yang sudah terbukti handal. Dan Anda tinggal terima hasil saja. Bedanya cuma di sini satu teman-teman. Saya sering ngomong ini ke beberapa teman saya yang kebetulan punya bisnis. Misalnya dia punya kafe, saya bilang, oke, kalau Anda punya kafe ini, dia bilang, tapi kalau saya punya kafe enak, Hencer. Saya tinggal datang, itu karyawan semua hormatin saya, kemudian saya bisa punya gengsi, saya ngomong ke teman-teman Hmm. saya punya kafe, ini kafe punya saya. Oke, betul. Kamu bisa dapat gengsi. Ya, Hmm. kamu bisa dapat apa namanya penghormatan. Sekarang tinggal pertanyaannya saya gini, siapa bilang kamu tidak bisa oh saya bisa ngatur-ngatur kafe saya sesuka hati saya. Oh iya betul. Siapa bilang kalau Anda punya sahamnya dan tidak bisa mengatur perusahaannya? Anda kalau mau mengatur-ngatur Starbucks boleh nggak? Boleh. Anda cukup miliki sahamnya Starbucks, kira-kira sekitar di atas 5%, maka Anda pasti akan duduk sebagai Hmm. direksi di Starbucks. Hmm. Wih, 5% Oh, banyak banget begitu dong. ya. Hmm. Jadi kalau Anda sudah dipunya share saham di atas 5%, itu Anda sudah akan masuk ke dalam yang istilahnya kita adalah majority shareholder. Biasanya kalau majority shareholder Anda sudah bisa mungkin meminta jatah preman, Anda duduk karena Anda pemilik yang cukup majority di sana Anda bisa meminta sebagai direksi ataupun ya duduk di manajemen lah, Anda bisa. Jadi siapa bilang, tapi Anda harus punya lebih dari 5%.
atau 10% untuk memastikan. Tergantung di situ saingan Anda punya saham berapa besar. Yang penting Anda harus cukup dominan. Jadi bisa aja. Ataupun kalau nggak bisa, teman-teman pertanyaannya gini, Anda mau duit atau mau gengsi? Pertanyaannya Oke, itu. Anda mau punya oke. kafe, Oh, gengsi, tapi rugi, atau nggak usah deh, nggak apa-apa, saya nggak ketahuan pemilik kafenya, tapi saya iya. cuan terus. Tiap tiap tahun saya ditransfer dividen, pembagian keuntungan Oke, dari usaha itu. Itu tinggal oke. pemikirannya Iya, iya. seperti itu, Oke, Pak Hadi. Hensel. Jadi, Oke, Pak ya. Hadi, jadi Sekarang itu, mungkin ya, mungkin saya ada pertanyaan nih. Kalau misalnya kita sudah tadi kan disebutkan buka rekening apa dan mungkin ada syarat-syarat eh, administratif lainnya ya. Cuman kalau misalnya kita sudah join gitu ya, kita sudah siap melakukan transaksi saham nih. Kira-kira apa yang mesti kita lakukan? Apakah bagaimana cara kita memilih saham mana yang bagus, saham mana yang eh, bagus untuk dibeli dan mana yang tidak? Itu kira-kira bagaimana? nah, makanya seperti tadi saya awalin pembicaraan saya adalah Anda sebenarnya paling gampang adalah Anda menggunakan mindset pebisnis itu. Jadi ketika Anda mempengen, paling bagus adalah ketika Anda ingin membeli saham itu, Anda harus tahu kalau bisnis itunya prospektif. Jadi pertanyaan gitu, bisnisnya prospektif. Karena kalau bisnisnya prospektif, perusahaannya bagus, maka investasi kita di saham itu jelas akan berkembang. Kalau dia punya manajemen yang bagus, Hmm, prospek bisnisnya bagus, kemudian keadaan keuangan daripada perusahaan itu juga sehat, oke. maka kita hampir pastikan secara jangka panjang perusahaan ini akan bagus. Jadi cara Eh, memilih saham yang bagus tentu Anda seperti seakan-akan Anda mempunyai bisnis tersebut. Jadi Anda oke. carilah perusahaan yang menurut Anda, wah ini prospek nih bagus nih. Nah, kayak Anda mau buka bisnis kan, tentu kalau Anda mau buka Iya, bisnis, Anda merasa bisnis tersebut prospektif. Makanya Anda membuka oke. bisnis tersebut kan. Iya, Jadi mulai dari situ dulu. Kalau Anda merasa oke. kayaknya ke depan ini lagi emas lagi bakal naik nih, misalnya nih lagi hot topic nih, wah emas bakal naik, emas ini kayaknya akan naik terus, makanya paling enak nih kalau misalnya kita punya emas. Nah, Yang tapi yang menarik kita para investor saham kita punya cara unik untuk mempunyai emas daripada kita pegang emas doang yang cuma 1 gram, 2 gram, 10 gram, 1 kilo. Kenapa nggak kita punyain aja tambang emasnya? Nah, kalau daripada repot-repot saya beli aja tambang emasnya, otomatis saya berupa mempunyai emas juga yang berada di dalam tambang tersebut. Jadi daripada oke. pusing saya beli aja tambang emas, kalau emasnya naik, perusahaannya pasti jadi untung, saya Oke. dibagi keuntungan. Nah, itu contohnya. Oke. Jadi tinggal lihat aja bisnisnya apa sih yang menarik dan kemudian Oke. menganalisa ke dalam secara bisnisnya bagus, perusahaannya gimana? Perusahaannya bagus atau enggak? Itu enaknya perusahaan terbuka ini mempunyai informasi yang sudah terbuka semua, itu bisa dilihat semua di internet, asal rajin-rajin saja. Nah, tapi kalau enggak agak sedikit kadang-kadang kita sibuk atau apa, Anda bisa memanfaatkan jasa-jasa yang sudah diberikan. Misalnya Panin Sekuritas suka memberikan rekomendasi-rekomendasi saham dari tim risetnya mereka. Ya, ada juga beberapa para pengelola fund manager yang baik yang institusi ataupun yang pribadi itu mereka juga bisa membantu kita untuk mengelola investasi kita di saham seperti itu. Tapi yang paling Hmm, penting adalah mindsetnya dulu. Jadi walau kita boleh dikelola orang, ya bisnis kita boleh dikelola orang, tapi mindset pebisnis tetap ada di pada pebisnis itu. Seperti kayak tadi saya bilang, oke. ya. Jadi bisnis boleh dikelola oleh orang lain, tapi mindset pebisnis harus dimiliki oleh setiap Oke. pebisnis. Eh, untuk rekomendasi, bagaimana kita bisa mendapatkan rekomendasi misalnya dari Panin Sekuritas atau dari mungkin sekuritas yang lain begitu? Itu sistemnya bagaimana? Apakah kita harus Oh, mendaftar dulu atau kalau di Panin Sekuritas itu banyak jalur, kita bisa lewat grup WhatsApp, juga lewat Instagram Panin Sekuritas. Itu jadi semua jalur ada, tiap tiap sekuritas akan berbeda. Mereka punya jalur-jalur sendiri, tapi kalau karena saya di Panin Sekuritas, saya
selama ini keep in touch dengan Panik Sekuritas itu adalah lewat Instagram. Jadi di Instagram mereka rajin posting, kemudian lewat grup WhatsApp grup itu juga lumayan sering untuk diberikan rekomendasi-rekomendasi seperti itu. Oke, mungkin Oke. kalau bagi ada teman-teman kita yang mau bertanya, silakan ketik saja di kolom chat ya. Kita sambil buka kolom tanya Iya. jawab, sesi Heeh. tanya jawab mungkin karena mungkin waktu agak terbatas juga ya, Betul. Ko Iya, Hadi ya. betul. Betul, Hence. Jadi Iya. jadi bagi Mungkin teman-teman buat yang mungkin mau, teman-teman yang mau bertanya, silahkan diketikkan di kolom chat. ya, di chat aja. Ini ada menyapa beberapa teman-teman. Ada Pak Bernardus Salim, ini Pak Yuri Sugialto. Tadi saya ada cerita teman saya yang waktu liburan semester mengajak saya, yang memperkenalkan saya ke saham. Nah, inilah Pak Yuri, inilah orangnya. Jadi Wah, thank you sudah bergabung bersama kita. Jadi waktu itu berdua saya selamat di malam. waktu itu liburan semester itu bersama dengan Pak Yuri ini kita datang ke sekuritas di kawasan Kuningan. Saya ingat sekali momen itu. Ya disitulah saya mengenal saham Oke. pertama kali. Iya. Heeh. Oh Oke. iya, mungkin sebelum Wah, Pak Derek yang juga ada. Ya, halo ya, halo Pak Derek. oh, oh, Mm-mm. ya, oke. Mungkin saya ada Wah, Pak pertanyaan Susanto. lagi nih, Hansa. Mm-mm. Ya. Kalau di masa pandemi ini kan kebanyakan usaha itu turun ya. Nah, kalau misalnya kita membeli sahamnya itu kira-kira apakah tidak akan ikut turun juga atau bagaimana? Sorry Pak Ko Hadi, suaranya tadi agak keputus, Ya, boleh diulangin? ya. Di masa pandemi ini kan rata-rata usaha itu sedang slow down gitu ya, sedang turun. Nah, apakah ini tidak berimbas ke saham juga gitu? Ya, mungkin Pasti, saham-sahamnya banyak yang turun juga begitu ya. pastinya. Dengan Oke. kondisi seperti sekarang itu yang seperti tadi saya di awal bilang, karena saham lagi terkoreksi lumayan, ya, terkoreksi lumayan, makanya beberapa orang juga yang pasti punya pemikiran di sini bisa ada satu kesempatan yang menarik untuk kita ambil. Ya jelas, karena kondisi sekarang ini saham lagi turun karena memang secara prospek bisnis itu lagi menantang lah. Kita para pebisnis saya lihat sini yang hadir banyak kan juga sebagian ada pebisnis, pasti tahu bisnis zaman sekarang kita lagi sangat challenging sekali. Jadi otomatis beberapa orang merasa wah lagi nggak bagus nih, misalnya kafe, misalnya saya suka ambil kafe Starbucks karena saya yakin ini dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi contohnya enak nih, ambil contohnya. Jadi kalau orang lihat wah Hmm. Starbucks aja lagi sepi gitu, bisnisnya lagi nggak bagus, berarti saya nggak mau bisnis kafe deh, saya jual saham saya di Starbucks. Nah karena dijual itu harganya turun. Tapi pertanyaan saya, apakah seberapa lama akan terjadi seperti ini? Saya yakin nggak akan lama. Once begitu vaksin sudah diketemukan, maka kehidupan kita bisa kembali ke normal, ya maka otomatis bisnis akan kembali ke normal. Nah, begitu bisnis kembali ke normal, harga akan kembali ke normal. Nah, disitulah sebenarnya yang menarik adalah disitulah peluangnya, Ko Hadi. Ya, jadi Oh, disitulah yang oke. sebenarnya menariknya sekarang adalah ini kesempatan buat kita untuk masuk ke bisnis, ke Oke. investasi saham, karena lagi ada satu peluang yang bisa Harga kita ambil lagi nantinya. turun-turunnya begitu ya. Iya, Lagi gitu. di Mungkin bawah ya, harga lagi jatuh ke bawah, lag, jadi lag, kesempatan lagi untuk lagi kita kolek. terdiskon iya, ya lagi terdiskon iya. Tapi kalau ditanya apakah ini pasti harga terendah, nobody knows. Saya juga nggak tahu kapan harga terendah dan saya juga tidak tahu kapan harga tertinggi. Jadi ada satu quote saya belajar langsung dari beliau itu Pak Mukhtar Riyadi. Saya pernah ikut kuliah umum dengan beliau. Beliau sempat ngomong ke saya ini yang saya jadikan acuan sampai sekarang. Dia bilang dia ketika ngomong soal, dia ngomong umum ya, dia tidak ngomong saham, tapi dia bicara satu pedoman yang saya yakin kita bisa lakukan itu, yaitu belilah buy when almost the lowest and sell almost the highest. Jadi belilah ketika hampir terendah dan jual ketika hampir tertinggi. Jadi bukan terendah dan tertinggi. Karena kita tidak tahu kapan terendah dan kita tidak tahu kapan tertingginya.
Nobody knows, Oke. nobody knows. Tapi Iya. kita bisa kira-kira kayaknya ini ya ini sudah cukup rendah, ini sudah cukup tinggi. Jadi beliau pun Oke. pengusaha sukses punya pedoman seperti itu yang saya pakai sampai sekarang. Oke, Oke. mungkin saya jawab dulu beberapa pertanyaan. Oke, Iya. lebih Iya. rekomendasi emas atau Baik, saham? silakan. Ya, kalau Anda mau cari safety, emas itu sering dikasih label adalah safe haven. Ya, jadi bagi Anda yang mungkin takut jantungan, tukun melihat naik turunnya, ya mungkin lebih merasa lebih aman, emas mungkin lebih aman, tapi secara jangka panjang biasanya performance-nya kalah dari saham. Kemudian untuk Mei CK Teja, apakah jika sudah tanam saham sedikit tetap dapat dividen? Yes, yes. Walaupun Anda mempunyai satu lot, di sini satuannya ada lot. Lot itu ada 100 lembar. Jadi harga yang Anda lihat di internet atau di berita itu ada harga per lembarnya. Anda hanya perlu mengalihkan 100 lembar. Jadi disitulah harga satu lot. Begitu Anda miliki satu lot, maka Anda sudah akan bisa berhak untuk mendapatkan dividen jika perusahaan tersebut membagikan dividen. Jadi sebenarnya saham satu lot itu murah banget, ada yang dimulai dari bahkan 5.000, yaitu ada saham perusahaan yang paling rendah itu 50 kali 100, 5.000 betul. Ada satu dengan 5.000 rupiah lebih murah daripada ST Tawar, Anda sudah bisa memiliki itu. Jadi sebenarnya investasi di saham tidak mahal-mahal banget. Terus kedua dari Pak Derix, apa yang menyebabkan suatu emiten downtrend jauh dari nilai IPO tapi dividen yield-nya masih lebih tinggi, tapi dividennya masih tinggi di atas 10. Oke, biasanya karena ketika IPO itu nilai harganya memang sedikit di atas daripada ibaratnya bukan nilai saham itu ada yang mahal. Anda pasti sering lihat, wah harga sahamnya sudah kemahalan, harga sahamnya sudah kemurahan. Jadi misalnya gini teman-teman, saya ambil contoh ya. Ambil contoh, kalau misalnya ada satu kafe, ya kan, walaupun dia lagi booming-boomingnya, dia cuma punya satu cabang, lagi booming-boomingnya, dia punya satu cabang, omset dia sehari 10 juta. Berarti mungkin oke, kita ngomong ekstrim sehari 30 juta teman-teman. 30 juta omsetnya, kafe tersebut lagi booming, sama punya satu saham, kemudian pemiliknya nawarin ke Anda. Itu saham, saya mau jual dong saham saya 10% seharga 10M. Nah, tentu Anda akan memikirkan, 10M saya dapat 10%. Berarti kafenya satu kafe itu harganya 100M. Karena kali 100% kan, 10 kali 10 berarti 100M. Nah, sekarang Anda akan hitung apakah itu worth it atau enggak. Nah, kenyataannya banyak beberapa perusahaannya ketika IPO harganya sudah cukup mahal. Ya mungkin cukup mahal ya kan, sehingga Oke. nggak heran ketika nanti dia IPO harganya akan mulai pelan-pelan menyesuaikan dengan harga market. Nah itu walaupun dividen yield-nya tetap bagus, perusahaannya tetap performance, tapi saham ini akan menyesuaikan dengan harga pasar, teman-teman sekalian. Ya, Oke. Marska Kitchen, malam setuju dengan prinsip yang di pertanyaannya yang berbeda dengan bisnis biasa adalah adanya peran bandar saham yang memainkan harga, terutama untuk yang bukan blue chip. Oke, ya Hmm. betul betul. Hmm. Marska Kitchen, ya saya nggak tahu ini bapak atau ibu. Hmm. Seharusnya biasanya ibu ya kalau kitchen Iya. kitchen gini. Oke, Hmm. betul. Bedanya gini, teman-teman sekalian, bandar saham itu akan memainkan harga saham, betul. Tapi biasanya jangka pendek. Karena bandar saham itu kan mengambil keuntungan jangka pendek. Dia mau segera merealisasikan keuntungan. Itulah kenapa saya bilang kalau kita mindsetnya kita jangka panjang, kita sudah nggak pusing gitu. Bandar sahamnya lagi ngerjain seperti apa. Hmm. Kalau bandar sahamnya lagi ngerjain, dikerjain jadi harganya murah. Kayak tadi nih, perusahaan ini Iya. omsetnya sehari 30 juta. Terus kemudian kafenya lagi booming. Kemudian teman Anda samperin Anda, saya mau jual kafe Anda dong. Saya mau jual kafe saya dong. Harganya berapa? 10 juta aja. Anda sudah cek semua perusahaannya Hmm. itu bagus banget. Kafenya prospektif banget. Hmm. Tidak ada utang, semua legal, semua clean and clear. Anda beli nggak? Jadi kadang-kadang Beli. peran bandar ini juga ada satu kesempatan bagi kita yang para investor ini untuk mengambil peluang untuk berinvestasi, ambil peluang. Tapi kalau ketika dia jualnya lagi tinggi sekali, ya ini juga kesempatan untuk kita jual juga dulu. Hmm. Bisa juga kan seperti itu. Hmm. Jadi nggak usah khawatir kalau kita mindsetnya udah pebisnis, Bapak Ibu sekalian, mau bandarnya mainin seperti apa, kadang-kadang itulah peluang buat kita sikat gitu loh. Ya, oke. Mungkin Eh, bandar di sini orang yang modalnya sangat kuat begitu ya.
Iya, suka memainkan harga di market ya. Jadi misalnya Oke. kalau itu di semua bisnis pasti ada bandarnya, Hmm. teman-teman sekalian. Misalnya nih, saya dulu sempat bisnis voucher, ada bandarnya, suka mainin harga voucher. Tapi kadang-kadang saya ambil peluang itu, pas dia lagi kerjain dia Hmm. banting harga rendah, saya timbun teman-teman, saya timbun. Saya yakin teman-teman sekarang juga gitu kan. Hmm. Kalau Anda Hmm. punya bisnis kemudian ada bandarnya, pas lagi bandar lagi mainin harga, disitulah kadang-kadang kesempatan malah buat kita. Bener gak? Pas dia lagi naik tinggi, kita punya barang ya kita lepas. Hmm. Pas dia lagi banting lagi, wah kita tahu Hmm. harganya ini udah nggak normal, kita beli seperti itu. Jadi nggak Hmm. usah khawatir dengan bandar selama mindset bisnis kita pegang gitu loh. Ya, karena kita yang tahu bisnis kita seperti apa. Kalau Anda punya bisnis Indofood, saya ambil contoh Indofood teman-teman. Ya, setiap orang makan super mie, Indomie. Terus kalau kemudian harga Indofood itu dikerjain oleh bandar, dibanting sampai turun banget. Anda berani beli nggak? Pertanyaan saya. Kalau Telkom misalnya, ya Oke. ini kebetulan yang dibilang si ibu ini memang blue chip susah dibandarin memang karena peminatnya banyak banget. Kalau dibanting langsung orang sikat. Ya itu contohnya teman-teman, bapak ibu sekalian. Jadi nggak usah khawatir kalau memang perusahaannya bagus dibanting sebenarnya satu kesempatan. Kita sikat gila-gilaan gitu loh. Oke. Ya, Ya. oke. Mungkin karena waktu Betul. juga Kayaknya apa waktu juga agak mepet ya, kalau Adi agak ya. mepet, ya mungkin eh, se- sebenarnya saya mau nanya lagi nih, cuman masih Ya, nggak apa-apa karena waktu eh, juga agak mepet banget bagi teman-teman ya sekalian, mungkin bagi teman-teman sekalian yang mungkin tertarik untuk investasi saham, itu teman-teman bisa mungkin tanya-tanya atau apa iya DM ke Instagram iya saya, Henture, saya mungkin ketik di layar, Hen Henture, oh ada Pak Anton Teddy. Eh, Malam Pak Anton Teddy, welcome to, thank you join us. welcome, Pak Anton Teddy iya ini adalah welcome. owner daripada TX Travel. Oh, wah, selamat malam Pak Anton. Ya, jadi mungkin kalau ada yang mau bertanya lebih detail dapat DM Instagram saya Henture Iya. underscore Irwanto, atau Mm. juga ya nanti kalau mengenai pembukaan rekening di Panin Sekuritas juga bisa DM saya. Mungkin gampangnya bagaimana detailnya nanti saya akan bantu arahkan kepada pihak Panin Sekuritasnya. Atau ada yang mau ngobrol-ngobrol dulu lebih lanjut karena ini banyak sekali pertanyaan yang belum saya terjawab. Nanti silakan nanti untuk boleh untuk add follow Instagram saya dan kita bisa chat lewat DM ya. Gitu, Ko Hadi. Oke, iya. Ya, mungkin Pak Hencur bisa apa menyampaikan pesan singkat itu tips-tips atau apa yang sebagai penutup. Oke, teman-teman sekalian, jadi investasi sangat menarik sebenarnya. Jadi siapapun kondisinya, kita harus masuk ke dalam, harus mulai untuk berinvestasi. Seberapa besar dan kecil itu urusan nomor dua. Yang penting bagaimana kita harus memulai untuk berinvestasi. Enaknya zaman sekarang kita bisa berinvestasi dengan lebih gampang. Anda mau beli emas, sekarang sudah banyak emas-emas digital dijual di Tokopedia, Bukalapak, ya kan, Shopee. Itu emas yang bahkan bisa dibeli dengan harga Rp500. Terakhir saya lihat di Shopee. Sangat murah sekali, itu sudah bisa untuk mulai investasi di emas. Saham juga sama. Ya banyak sekali platform-platform yang sudah bisa dipakai, sekuritas semua masuk di handphone, ya ada di aplikasi. Jadi kita sudah bisa trading bahkan ketika kita bahkan sorry banget misalnya lagi di toilet. Jadi itu sudah sangat gampang sekali. Ya, jadi itu proses pembelajarannya juga jauh lebih banyak dibandingin waktu saya join dulu. Sekarang Anda tinggal search Google, semua pembelajaran mengenai investasi yang Anda ingin pelajarin juga sudah bisa Anda dapatkan secara gratis. Ya, jadi free banget. Jadi enak banget zaman sekarang. Yang benar adalah bagaimana Anda memulai. Ya, mulai karena future-nya adalah di situ. Saham adalah salah satu investasi yang menarik sekali buat Anda pelajarin, buat Anda investasikan. Ya, asal Anda memang mengerti konsepnya, mengerti Anda belajar mengenai itu, mengenai saham itu sendiri. Maka ini akan jadi sesuatu yang menarik. Itu, Ko Hadi.
Oke, iya, baiklah, pembicaraan yang sangat menarik dan saya yakin pasti akan masih ada banyak pertanyaan. Namun sayang sekali waktu yang memisahkan kita. Terima kasih semua sudah join dengan suwun acara Ninju Suwun, dan terima kasih Hence sudah menjadi narasumber dan memberikan tips yang begitu bermanfaat. Terima kasih. Thank you Oke, semua. Terima thank kasih. you Terima kasih. semua.